Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proposal program mahasiswa wirausaha kami atau proposal PMW dengan judul atau nama brand Respect. Respect ini disusun oleh saya Ardidan Fadlur Rahman sebagai ketua, Raihan Adrian Hermawan, Giovanni Dwiki Kurniawan, dan Deta Aisyah Maila Faizad sebagai anggota. Bab 1 akan menjelaskan tentang pengusul dan merek usaha. Respect sendiri merupakan nama perusahaan yang dipilih dengan cermat untuk mencerminkan identitas dan nilai-nilai bisnis kami. RIS merupakan kependekan dari karisma atau karisma dalam bahasa Indonesia, yaitu sebuah kata benda yang mendeskripsikan seseorang yang mampu menarik perhatian orang lain. Mencerminkan semangat kami untuk menarik perhatian dengan cara menjual produk ini. Pack sendiri menggambarkan komitmen kami untuk menyajikan produk-produk berkualitas dalam kemasan yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan konsumen modern. Dengan memadukan kedua elemen ini, Respect dirancang untuk menciptakan kesan yang kuat terkait kualitas cemilan kami yang lezat dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Dengan kata lain, nama ini menciptakan identitas merek yang memikat dan mengundang, sesuai dengan karakteristik produk kami yang memikat lidah para pencinta cemilan. Respect sendiri memulai produksinya pada tanggal 6 Februari 2024 dan memulai penjualan di hari yang sama. Personel bisnis kami beranggotakan tim, saya sendiri Ardidan Fadlur Rahman sebagai ketua dan Raihan Ardian Hermawan, Giovanni Dwiki Kurniawan, dan Deta Aisyah Maila Faiza sebagai anggota. Untuk bab 2 tujuan bisnis akan dijelaskan oleh Deta Aisyah Maila Faiza. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Deta Aisyah Mela Faiza. Di sini aku akan membahas tentang bab 2, tentang tujuan bisnis. Jadi pertama-tama teman-teman kita akan membahas hal mulia ya guys. Jadi yang pertama itu, eh, kami mempunyai dua tujuan mulia, yaitu yang pertama untuk mahasiswa dan masyarakat di sekitar Unsri. Lalu yang kedua untuk berkontribusi dalam roda perekonomian UMKM. Lalu apa hal-hal yang memicu hal-hal yang memicu dari kami menyediakan tujuan mulia ini? Nih, jadi isu utamanya itu pada tahun 2023 kemarin Indonesia ini mengalami omzet UMKM menurun, padahal konsumsi konsumsi rumah tangga tinggi, maksudnya konsumsi rumah tangga kita itu tinggi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2023 sebesar 5,17% nih. Nah, dari data ini sebesar 53,31% disumbang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 5,23%. Jadi data ini menunjukkan cerminan dari daya beli masyarakat yang tinggi, namun omzet UMKM turun. Kenapa ada sebagian pedagang yang mengeluhkan omzet menurun? Tentu saja karena terjadi kesenjangan konsumsi masyarakat antara kalangan menengah dan bawah. Maka dari itu, kami tim The Respect tergerak untuk ikut andil dan berkontribusi dalam pergerakan UMKM ini. Melalui bisnis makanan ringan The Respect, kami berharap ikut berkontribusi dalam pergerakan UMKM di Indonesia. Oke, jadi kami memiliki jenis bisnis yaitu di bidang industri makanan ringan atau cemilan dengan varian pedas. Jadi goal dan target omset dari net profit ini yaitu sebesar 3.600.000. Jadi faktor yang mempengaruhi omset ini yaitu dari HPP atau harga produksi yaitu sebesar 2.049.300, laba kotornya itu sebesar 1.557.000, lalu laba bersihnya itu 950.700. Jadi target omset yang diharapkan itu sebesar 950.700 dalam waktu 6 bulan. Lalu ini bab 3, lalu kita lanjut ke bab 3 yaitu informasi produk. Jadi di sini kami menghasilkan produk makanan ringan pedas dengan jenis makanan dan keripik kerupuk pedas. Produk kami ini menghadirkan rasa yang luar biasa dengan kualitas yang terjaga tentunya.
Lalu dari mana proses yang B kan? Bagaimana proses ide produk terbentuk? Jadi ide ini berdasarkan tren masyarakat dalam minatnya dalam permintaan cemilan pedas. Lalu yang C, cara produk bisa menyelesaikan masalah dalam memenuhi keinginan calon pelanggan. Jadi The Respect ini hadir karena tren pasar tersebut akan minatnya cemilan pedas. Jadi kami berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut. Jadi yang keempat adalah analisis kompetitor. Jadi dari tren masyarakat tadi, tentunya kompetitor kami itu pada penjual-penjual yang sama-sama menjual camilan pedas. Tapi kami mengutamakan kualitas dan keunggulan produk, bahkan di semua detail kami berusaha menganalisis agar produk kami dapat unggul di pasaran. Jadi diharapkan kami akan bisa bersaing dalam analisis kompetitor pada penjual makanan ringan cemilan pedas. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan dari bisnis? Nah, jadi teman-teman kami mempunyai 5 cara untuk mendapatkan keuntungan bisnis, yaitu yang pertama riset pasar. Lalu yang kedua itu menentukan harga yang tepat, lalu mengontrol biaya operasional, menggunakan pemasaran efektif, lalu memberikan pelayanan pelanggan yang baik, dan itu yang paling kami komitmen. Tapi kan ada juga hal-hal yang kami perhatikan, yaitu kualitas, lalu yang selanjutnya adalah inovasi. Kami juga berusaha untuk memperbaiki manajemen keuangan, hal-hal tersebut akan menjadi kunci untuk mencapai profitabilitas yang optimal. Terima kasih, mungkin kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Deta. Untuk bab 4 itu akan dijelaskan oleh Raihan. Kepada Raihan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang bab 4 tentang sasaran pelanggan. Pelanggan spesifik yang A, pelanggan spesifik dari bisnis kami ini adalah mereka yang menyukai cemilan dengan cita rasa pedas dan mencari variasi produk yang unik. Segmen ini melibatkan konsumen yang menghargai kualitas, kebersihan, dan inovasi dalam cemilan. Terus yang B, target ideal jangkauan bisnis kami yaitu mencakup konsumen dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki selera dan minat terhadap cemilan pedas. Sementara konsumen utama kami adalah mereka yang aktif mencari variasi rasa pedas dalam cemilan. Bisnis ini juga berusaha untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, termasuk mereka yang mencari cemilan yang praktis, lezat, dan inovatif. Yang C, dalam 4 bulan pertama bisnis berjalan, daerah yang akan menjadi target pasar The Respect adalah akan berfokus menggarap target pasar di wilayah sekitar lokasi produksi, yaitu Palembang Indralaya dan sekitarnya. Strategi ini bertujuan untuk membangun basis konsumen yang kuat di wilayah lokal, menciptakan kesadaran merek, dan mengukur respon pasar terhadap produk. Dengan memfokuskan upaya pemasaran, distribusi, dan promosi di daerah tersebut, bisnis dapat lebih efektif dalam membangun hubungan dengan konsumen setempat, menyesuaikan produk dengan preferensi lokal, dan mendapatkan umpan balik yang cepat. Selain itu, mendekati konsumen secara lokal pada tahap awal dapat membantu dalam penyesuaian strategi bisnis sesuai dengan dinamika pasar setempat. Untuk yang D sendiri, analisis pelanggan kecewa atau kesulitan atau masalah terhadap produk atau jasa yang ditawarkan dan sudah tersedia di pasar. Yang pertama yaitu rasa pedas yang kurang spesial. Beberapa pelanggan mungkin merasa bahwa tingkat kepedasan pada produk kami ini tidak sesuai dengan preferensi mereka. Hal ini dapat memicu kekecewaan karena harapan rasa pedas yang tidak terpenuhi. Terus yang kedua, ketersediaan produk. Jika produk sulit ditemukan di beberapa tempat atau sering kehabisan stok, pelanggan mungkin mengalami kesulitan untuk memperoleh produk tersebut yang dapat menimbulkan ketidakpuasan. Dan yang ketiga, keterbatasan aksesibilitas. Jika produk kami tidak mudah diakses atau hanya tersedia dalam beberapa tempat, hal ini dapat menjadi hambatan bagi konsumen yang ingin mencoba atau membeli produk tersebut. Bagian E, dari semua kekecewaan, kesulitan, dan masalah yang disebutkan tadi, produk kami dapat menyelesaikan beberapa masalah dan memenuhi harapan konsumen. Yang pertama,
kesesuaian tingkat kepedasan. Kami berusaha untuk memberikan pengalaman rasa yang pedas yang sesuai dengan preferensi pelanggan tadi. Produk kami dirancang untuk memberikan tingkat kepedasan yang dapat diakses oleh berbagai kalangan, dengan opsi yang dapat disesuaikan seperti tingkat kepedasan yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Dan yang kedua, melalui perencanaan yang baik dalam manajemen persediaan, kami berupaya untuk memastikan ketersediaan produk yang memadai di berbagai tempat penjualan. Untuk bab 5 sendiri, hubungan dengan pelanggan, yang pertama strategi pemasaran. Yang pertama strategi pemasarannya itu yaitu pemasaran digital. Menerapkan strategi pemasaran online melalui media sosial ini dapat meningkatkan kehadiran merek di platform online dan menjangkau konsumen secara efektif. Yang kedua, promosi dan diskon. Menjalankan promosi berkala dari program diskon untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini dapat menjadi daya tarik tambahan untuk mendorong pembelian dan membangun loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, diversifikasi produk. Meluncurkan varian produk baru secara berkala untuk menarik perhatian konsumen yang mencari variasi dan inovasi dalam cemilan pedas. Cara merespon pelanggan sendiri, kami dalam menjalankan bisnis ini, kami memahami bahwa kecepatan dan kualitas tanggapan kami dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan tanggapan yang cepat, tanggap, dan profesional terhadap setiap pertanyaan, masukan, atau keluhan pelanggan. Kami menghargai setiap umpan balik dari pelanggan, baik ini positif maupun kritik, dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Dengan ini, kami berharap dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan pengalaman yang positif sepanjang interaksi dengan merek The Respect ini. Strategi untuk menjadikan pelanggan loyal. Yang pertama, kualitas produk yang konsisten. Memastikan kualitas produk tetap konsisten dan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas yang baik akan membuat pelanggan merasa puas dan cenderung setia. Yang kedua, feedback dan partisipasi pelanggan. Mendorong partisipasi pelanggan melalui umpan balik tadi dan survei kepuasan. Ini dapat memberikan pelanggan rasa kepemilikan terhadap merek dan produk ini. Yang ketiga, mempertahankan harga yang wajar. Kami tetap menjaga harga produk yang wajar dan sebanding dengan kualitas. Harga yang adil dapat membantu mempertahankan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, resolusi masalah dengan cepat. Menanggapi ini dan menyelesaikan masalah pelanggan dengan cepat dan efektif. The Respect menangani masalah dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap pelayanan. Yang D, tempat calon pelanggan dapat membeli produk atau jasa. Kami akan mengantar produk yang dipesan oleh konsumen melalui media sosial saat ada kegiatan perkuliahan saja. Dan kami akan mencoba berupaya untuk memberikan kemudahan dengan menitipkan produk kami di kantin Batagor Visip apabila memungkinkan. Tetapi kami sudah mencoba menitipkan produk kami ini di kantin ekonomi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Raihan. Untuk bab selanjutnya, bab 6 itu akan dijelaskan oleh Giovanni. Kepada Giovanni dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang bab 6 yaitu sumber daya. Yang pertama ada keahlian masing-masing tim. Tim kami terdiri dari 4 tim. Yang pertama yaitu ada tim produksi yaitu Arzidan Fadlur Rahman. Yang kedua tim keuangan Giovanni Dwi Kurniawan. Kemudian ada tim pemasaran yaitu Raihan Adrian Hermawan dan tim kreatif dan desain dipimpin oleh Deta Aisyah Malafaiza. Tanggung jawab masing-masing tim. Yang pertama yaitu tim produksi menangani proses produksi cemilan, mengelola stok bahan baku dan inventaris produk, menjaga kualitas produk sesuai standar. Yang kedua, tim keuangan mengelola catatan keuangan dan pembukuan perusahaan, menyusun laporan keuangan dan analisis biaya, merencanakan anggaran dan memonitor pengeluaran, menyediakan informasi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, tim pemasaran yaitu merancang dan melaksanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek, memantau tren pasar, dan mengidentifikasi peluang pemasaran. Yang keempat, tim kreatif dan desain mengembangkan desain kemasan produk yang menarik,
menciptakan materi promosi visual seperti gambar, video, dan konten kreatif. Kemudian indikator keberhasilan masing-masing tim. Yang pertama yaitu tim produksi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produk dan memenuhi target produksi. Tim keuangan menyeimbangkan anggaran dan pencapaian target keuangan, meningkatkan profitabilitas dan pengelolaan biaya yang efektif. Kemudian tim pemasaran bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek dan citra perusahaan, pertumbuhan pangsa pasar, dan peningkatan penjualan. Yang keempat, tim kreatif dan desain, yaitu kesesuaian desain kemasan dengan branding perusahaan, tingkat respons, dan keterlibatan terhadap materi promosi. Penggunaan materi kreatif yang efektif dalam meningkatkan daya tarik merek. Kemudian, peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk dan jasa itu ada peralatan dan bahan. Untuk peralatannya kami memakai wajan atau kuali, chopper, timbangan digital, dan toples. Dan bahan yang dibutuhkan yaitu kerupuk, minyak, daun jeruk, bubuk cabai, bumbu, dan packaging. Kemudian bab selanjutnya yaitu keuangan. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan, menjual, dan mengantarkan produk atau jasa kepada pelanggan. Yang pertama ada biaya penyediaan. Untuk satu unit produk kami memakai biaya sebesar Rp1.973.000 yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Kemudian ada biaya penjualan, di mana kami menjual promo kepada orang yang kepada pelanggan yang membeli sebanyak 2 unit, maka akan diskon 500 per unit. Kemudian ada biaya pengantaran. Kami tidak menyediakan layanan antar, maka kami tidak menggunakan biaya pengantaran. Kemudian, jadi total biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan, menjual, dan mengantarkan satu unit produk kami adalah sebesar Rp2.473.000. Proyeksi keuangan untuk 3 tahun ke depan sesuai dengan proposal keuangan kami, yang mana 6 bulan pertama dengan penjualan 1.200 produk berhasil meraih laba sebesar 950.700. Maka dalam 3 tahun ke depan kami dapat memperoleh laba bersih sebesar Rp5.704.200. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Giovanni. Di sini kita akan lihat untuk laporan keuangan dari Rispek itu sendiri. Silakan Rehan. Di sini untuk perkiraan laba rugi ini dapat kita lihat untuk harga per unit itu adalah Rp1.200 dan kita jual dengan harga Rp3.000. Silakan Gio. Baiklah, jadi untuk harga jual produk kami adalah Rp3.000. Di sini bisa dilihat untuk persediaan awal kami memakai harga Rp76.300. Kemudian untuk menghitung anggaran produksinya, untuk 1.200 unit, maka taksiran penjualan produk kami selama 6 bulan itu adalah 1.200 unit. Nah, jadi untuk harga pokok produksi kami itu menghitung bahan baku awal, kebutuhan bahan baku tersedia, biaya bahan baku, dan bahan baku akhir didapatkan HPP sebesar Rp2.049.300. Jadi anggaran penjualan kami untuk 1.200 unit itu sebesar Rp3.600.000.
Nah, jadi untuk anggaran penjualan sebesar Rp3.600.000 itu didapat laba bersih sebesar 950.700. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.